Pupu, ayo pikir ulang, pikir ulang. Teman-teman, hari ini saya akan mengajak berbicara tentang sesuatu yang sangat mendasar. Sesuatu yang selalu kita pakai, sesuatu yang mendasari sehingga hidup kita, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota komunitas, bisa lebih mudah tertata, lebih mudah diarahkan, dan akhirnya akan lebih mudah untuk menemukan maknanya, meskipun itu bertumpuk dalam jumlah yang masif, namun kita masih akan tetap menemukan arti yang paling mendalam, dan itu dimulai dengan kata tanda. Tanda adalah sebuah cara yang dipakai oleh semua makhluk hidup agar di dalam menziarahi hidupnya masing-masing dapat bermakna. Tanda diperlukan untuk membedakan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Tanda digunakan sebagai pembeda antara sesuatu terjadi pada saat yang berbeda. Air pada pagi hari, pada siang hari kita akan menemukan air yang sama, namun oleh karena suhu sudah berubah, maka ketika pagi kita menyebutnya masih dalam berbentuk es, siang sudah berbentuk cair, dan sorenya mungkin sudah berbentuk gas. Sehingga air yang sama lalu memiliki tanda yang berbeda. Yang satu pagi hari karena masih berupa bongkahan es, siang sudah berupa air, berupa cairan menggenang di halaman, dan sore harinya sudah menjadi uap dan ada di langit sehingga kita tidak bisa menyentuhnya lagi. Jadi kita tahu bahwa ada tanda yang bisa terbaca hanya dari melihat keadaannya. Ketika kita melihatnya sebagai cair, berarti itu sudah siang hari. Ketika tidak melihat lagi, berarti sudah sore hari. Dan dari air yang sama, kita memberikan tanda yang berbeda karena adanya terkait dengan waktu, terkait dengan tempat. Dan demikianlah ada begitu banyak hal yang ada di sekitar kita, itu kita beri tanda. Dan dalam pengalaman nenek moyang kita mendengar bagaimana zaman dahulu mereka menandai waktu, menandai musim yang tepat untuk bertanam, untuk pergi melaut, kapan banyak ikannya, kapan banyak angin yang harus dihindarkan, tidak usah ke laut dulu.
itu dari letak bintang-bintang yang ada di langit. Jadi alam pun memberikan tanda kepada manusia. Manusia mengingat tanda-tanda itu dan lalu mengenali apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Jadi tanda-tanda itu menjadi isyarat yang paling awal bagi hidup makhluk, sehingga apapun wujud kehidupan yang seharusnya dijalani dan kapan kehidupan yang harus dihindari bisa terbaca dari tanda-tanda yang sudah disediakan alam. Karena itu peradaban manusia awalnya dimulai dengan kemampuan membaca alam. Dari hal yang paling sepele, matahari terbenam, matahari terbit, matahari ada di puncak panasnya pada siang hari, atau malam pada puncak gelapnya. Maka dari pengamatan akan gejala alam itu, nenek moyang kita mulai menata hidup dan masyarakat mereka. Sehingga kalau kita saat ini menemukan warisan dari kekayaan keadaban nenek moyang kita, mereka telah menggunakan tanda-tanda yang mereka dapatkan dari alam. Jadi tanda adalah awal. Dan dalam peradaban yang lain kita tahu bahwa tanda itu kemudian melahirkan abjad A, B, C, D sampai Z. Dan dari tanda juga dilahirkanlah not, angka maupun not balok. Dan ada morse serta ada isyarat-isyarat yang lain yang bisa kita temukan. Bahkan di zaman digital ini semuanya menggunakan tanda. Mulai dari yang paling sederhana dirangkai sedemikian rupa sehingga yang paling rumit dan kompleks sekalipun dapat dikemas dengan cara yang sederhana. Jadi tanda adalah modal dasar bagi kehidupan makhluk hidup dan apalagi bagi manusia. Dan tanda itu telah dimanfaatkan untuk membangun peradaban, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga begitu banyak fasilitas hidup yang kita manfaatkan dan kita nikmati saat ini, itu dimulai dari pengenalan pada tanda-tanda, dimulai dari tanda-tanda alam, sampai akhirnya manusia membangun sendiri tanda-tanda menurut apa yang bisa paling memudahkan mereka untuk melakukan pekerjaan mereka. Tanda adalah modal awal. Kemampuan manusia untuk memanfaatkan tanda haruslah dipahami agar supaya manusia tetap bisa menyadari bahwa antara tanda dan yang mau ditandakan itu ada dua hal yang harus dibedakan agar supaya kita tidak sekedar hidup di level tanda, namun kita masih tetap bisa menyentuh realitasnya. Tanda
dan yang ditandakan itu adalah antara adanya sesuatu dengan bayangannya. Dan tanda memang membuat orang menjadi lebih sederhana di dalam berhubungan dengan realitas. Dan banyak orang menjadi melupakan realitas dan sibuk dengan tanda. Kalau digambarkan dengan permainan Lego, maka orang lebih suka untuk bermain-main dengan Lego di dalam kepalanya. Dan orang kehilangan realitas yang sebenarnya mau direpresentasikan dengan Lego-Lego itu apa. Itu yang kadang hilang. Maka penyadaran akan tanda yang terus-menerus kita gunakan dalam hidup sehari-hari itu adalah cara agar kita tetap menyadari kemanusiaan kita. Kita tidak hanya bergumul dengan model, dengan representasi, tetapi kita betul-betul bertemu, bergumul dengan realitas. Ini tidak bisa dilakukan tanpa menyadari secara penuh bahwa yang kita lakukan itu betul-betul pengalaman dan bukan sekedar pengetahuan. Saya kerap menggunakan yang kita butuhkan adalah pengalaman rasa asin dan tidak cukup hanya pemahaman tentang garam, tentang NaCl. Karena hidup itu ada di level rasa asin, bukan di level garam. Salam semesta.